Emas atau yang biru? Itu apa nih? Yang hitam biru gitu ya. Nah, kalau benar dapat hadiah dari ketua ini. Coba tunjuk tangan. Yang benar yang mana? Yang emas, yang mana pokoknya? Yang hitam. Coba Kang Ajis tunjuk tangan, Kang Ajis. Yang biru. Yang biru. Ya. Iki. Iya. Igo. Ya. Igo. Nah. Negro. Oke, yakin ya 100%? Yakin. Yakin. Kita lihat yang mana. Keseluruhan. Semua. Bismillah. Tunjuk tangan dong. Pemuda itu harus berani. Oh ya. Keseluruhannya. Yang mana? Sekotak. Sekotak ini. Iya. Sekomplek. Iya, sekompak itu. Masya Allah. Ini kalau benar insya Allah jodohnya. Ya benar adalah ini. Semua yang dalam garis merah. Nah, jadi kompleks ini disebut Masjidil Aqsa. Masjid kan secara bahasa tempat sujud dari kata sajadah. Masjid berarti tempat. Inilah disebut Masjidil Aqsa. Nah, jadi yang biru ini atau yang pokoknya biru hitam lah ya warnanya. Ini Masjid Al-Qibli. Ini Qubatus Sakhra. Ya, ini salah satunya. Jadi ini bagian dari Masjid Al-Aqsa, bukan Masjid Al-Aqsa itu sendiri. Ini bisa dipahami ya. Dan di sini ada apa namanya? Ini sebelah sini ada tembok ratapan Yahudi ya, gitu ya. Di sini ada Mushola Al-Marwani ya, ada Masjid An-Nisa, di sini ada Masjid Umar, ada Masjid Qadim di bawahnya, di bawah Al-Qibli. Ya, dan seterusnya. Ya, jadi lepas dari umat Islam, masih lepas dalam arti nggak bisa sepenuhnya lagi di bawah kontrol umat Islam semenjak 1917, khususnya semenjak khilafah Utsmani runtuh ya 1924 gitu. Jadi secara de facto lepas dari genggaman umat Islam semenjak tahun 1917. Resmi dijajah Palestina itu tahun 667. Ini sumbernya dari Sahabat Al-Aqsa gitu. Jadi ini kurang lebih 144.000 meter persegi ya kurang lebih. Ini sumbernya resmi dari Palestinian Information Center. Nah, jadi sama ini kita yang ini deh ya, yang inilah satu kotak ini. Jadi kalau kita sholat di sini di pojok pokoknya masih dalam sekitar ini, insya Allah itu dalam masuk hadis yang nanti akan kita bahas. Keutamanya ada disebutkan 1000 kali, ada juga yang nyebut 500 kali, ada juga yang nyebut 250 kali. Gitu. Seperempat dari Masjid Nabawi. Nah ini sedikit komponennya ya dari Aman Palestina Malaysia. Ini kelihatan Bapak-Bapak ya. Jadi yang nomor 1 ini Masjid Al-Qibli ya, 2 Qubatus Sakhra, nah 3 Masjid Al-Marwan dan seterusnya. Jadi ada banyak bagian dari Masjid Al-Aqsa gitu. Terus ada Masjid Buraq, tempat Rasul menempatkan buruknya gitu. Masjid Nisa dan seterusnya. Dan ini yang sekarang ini nggak dibawa kontrol umatnya secara sepenuhnya. Oke, somehow ya beberapa kali masih bisa sholat, tapi karena mereka seenaknya tutup ya dengan berbagai alasan dan seterusnya. Bahkan dibakar beberapa kali oleh Zionis Israel, bahkan ya seterusnya lah. Nah itu bahkan terowongannya digali gitu ya di bawah Masjid Al-Aqsa dan seterusnya. Jadi hingga saat ini nggak aman lah ibaratnya ya, nggak aman. Hingga saat ini umat Islam belum sepenuhnya mengkontrol Masjid Al-Aqsa ini. Jadi pentingnya kajian kita pagi ini supaya kita lebih aware lagi bahwa oh iya ternyata kiblat pertama kita ini sedang masih diacak-acak oleh Yahudi Israel. Ya, kiblat pertama kita meski hanya Sitata Asyar atau Sabah Asyar ya 16 atau 17 bulan itu adalah kiblat pertama kita sampai turun Al-Baqarah 44 dialihkan ke Masjidil Haram sebagai kiblat umat Islam hingga saat ini. Tuh. Ya, jadi kalau ada pertanyaan di mana Masjid Al-Aqsa, inilah satu kompleks ini, gitu ya. Jadi sama ini kita terkena bias ya. Dengan kajian ini insyaallah lebih kita meluruskan kembali apa itu Masjid Al-Aqsa. Mengapa jadi Ana mengambil tema ini pagi ini ya karena Masjid Al-Aqsa itu tempatnya ada di kota apa? Palestina. Kotanya di Yerusalem atau dalam bahasa kita di Baitul Maqdis ya, atau Al-Quds
tempat yang suci. Al-Quds ya. Baitul Al-Quds Asy-Syarif ya, tempat yang suci. Nah, jadi penting itu gini. Lokasi Palestina itu ada di pertemuan 3 benua ya, Afrika, Asia dan Eropa itu. Jadi pusat peradaban itu dari dulu ya, sebenarnya itu ada di Middle East, tengah-tengah, yaitu daerah Syam. Syam ini apa? Syam ini kalau sekarang itu terdiri dari Palestina, dari Jordania dan Suriah, itu disebut Syam. Lebanon. Betul. Dapat kaos apa? Dapat martabak. Ya, jadi itu Syam. Dan Palestina ada di Syam, gitu, udah pasti. Nah, sekarang ini begitu spesial karena bumi para nabi, ya. Jadi nggak ada tempat di mana ada hadis yang menyebutkan bahwa nggak ada sejengkal pun di Baitul Maqdis itu di mana nabi dan para malaikat berdoa di sana. Jadi saking diberkahinya tempat ini dan saking banyaknya para nabi yang pernah hidup di sini, ya. Dari Nabi Ibrahim, Sulaiman, ya, Lut juga ada dan seterusnya. Nah, ini jadi tempat khusus. Bahkan disebutkan juga bahwa para malaikat mengempakkan sayap di atas bumi Syam. Dan juga Syam ini sebagai indikator keberagaman Islam di muka bumi itu. Jadi kalau penduduk Syam Islamnya rusak, hancur, maka seluruh penduduk Islam di muka bumi juga rusak. Jadi ini indikator. Dan ini subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-samiul basir. Jadi pertama apa? Penamaan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu terminologi namanya dari Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Qur'an, ya. Jadi bukan dari Nabi Muhammad, bukan dari ulama, bukan dari siapapun, tapi langsung dari Allah. Ini dari Al-Qur'an, Al-Isra ayat 1. Jadi secara penamaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bumi ini adalah tempat yang barokna, yang Allah berkahi tadi, ya. Saking berkahinya malaikat mengepakkan sayap. Jadi indikator umat Islam di muka bumi, ya. Dan ini adalah tempat mi'rajnya Rasulullah, mi'raj, ya. Jadi kalau Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Isra. Dalam sekejap, mungkin nggak sekejap mata ya, pokoknya cepat banget deh. Itu kalau di film science itu dia mungkin pakai sesuatu yang kalau pernah nonton film Avenger itu langsung pindah gitu ya, kayak gitu. Nah, ini ada, kalau itu kan Avenger bohongan ya, tapi ini ada buruk, ya, hewan tunggangan yang didatangkan dari surga, ya, datang ke dari Makkah ke Madinah, lalu dari Madinah ke Sidratul Muntaha, di mana Rasulullah bertemu dengan para nabi, dengan melihat surga neraka, Baitul Maqdis dan seterusnya. Nah, penting kenapa harus ke Isra dulu, ke Masjid Nabawi dulu, karena di situ pada akhirnya Rasulullah kan menceritakan dengan para penduduk Makkah saat itu, ya, bahwa beliau melihat Masjid Aqsa gitu ya, dan seterusnya. Jadi sebagai penguatan di muka bumi dulu, baru sebelum naik ke Sidratul Muntaha. Kan pada saat dia Isra Mi'raj itu, besokannya ditanya tuh, "Emang kamu benar semalaman ke ke Syam ya?" Ke itu dulu, ke Masjid Al-Aqsa dulu kan. Emang apa? Emang bagaimana jadi Sidratul Muntaha? Ya, Rasulullah mampu menyebutkan dengan sangat detail, ya. Karena saat itu di luar akal mereka kan, bagaimana semalaman, ya, berangkat dari Makkah ke Syam, ya, terus mengaku ke langit dalam satu malam gitu. Maka dicek dulu bener nggak ke Masjidil Aqsa, dan Rasul mampu menjawab detail gitu. Nah, jadi Masya Allah nih, Masjidil Aqsa ini adalah sebuah lagi-lagi sejarah juga, dan juga bagian dari kehidupan umat Islam, dan juga bagian dari nyawa umat Islam gitu ya. Kalau ini hancur, maka kalau ini rusak, ya, maka kita sebagai umat Islam juga harus merasa terluka juga, ya, itu. Nah, berikutnya ini yang hadis ini Quran, ya, Al-Baqarah ayat 144. Jadi kiblat
pertama adalah Masjid Al-Aqsa ya. Jadi di situ disebutkan jadi dipindah fawalli wajhaka syatara Masjidil Haram ya, maka dialihkan ya kiblatnya dari Masjidil Haram dari Masjid Al-Aqsa ke Masjidil Haram selama 16 atau 17 bulan. Jadi pada saat sebelum kiblat itu pindah ke Masjidil Haram, itu mereka ya ketika udah di kompleks ini, di kompleks Masjid Al-Aqsa ya gimana aja gitu, ada yang saling berhadapan, ada yang kemana-mana. Jadi karena ketika di kompleks itu kan ya namanya juga jadi kiblat ya. Nah tapi ketika dipindahkan ke Masjidil Haram, semua menghadap ke Masjidil Haram. Gitu. Jadi kayak apalagi yang kalau sholatnya dari Madinah ya, sebelumnya ke arah agak ke utara, ketika pindah ke Makkah maka berbalik arah ke selatan gitu, hampir 150 derajat perpindahan kiblat ini. Nah, berikutnya masjid kedua di muka bumi. Nah, jadi pertama itu adalah Masjidil Haram. Jadi siapa yang membangun masjid ini? Nabi mana? Nabi Adam. Ya. Secara fondasi Masjidil Haram dibangun oleh Nabi Adam. Berikutnya jeda 40 tahun ya membangun Masjidil Aqsa. Gitu. Di sini disebutkan. Pertama kan ya Rasulullah ayu masjidin wudi'a fil ardi awwalu qala. Wudi'a awal apa yang dibangun? Qala al Masjid Al Haram. Qala qultu summa. Lalu aku bertanya apa lagi? Maka Rasul menjawab, qala summal Masjidul Aqsa, dan kemudian Masjid Al-Aqsa. Ditanya lagi sama Abu Dzar, qala Abu Muawiyah, yakni Baitul Maqdis, qala qultu kam bainahuma. Berapa jarak di antara keduanya? Maka Rasul menjawab, qala arba'una sana. Arba'una sana, 40 tahun. Tuh jedanya. Ada yang udah 40 tahun di sini? Oh sudah. Oh semuanya masih di bawah 40 kayaknya. Nah jadi 40 tahun jeda. Maka berikutnya Nabi Ibrahim dan seterusnya itu membangun atau merenovasi dan seterusnya. Jadi secara fondasi dari Nabi Adam. Dan tempat ini juga adalah kita satu dari 3 di mana kalau kita hanya niat untuk mendapatkan keutamaan ibadah, yaitu salah satunya di Masjid Al-Aqsa. Kita nggak boleh nih, kita ke masjid tertentu nih dengan niat dapat keutamaan ya. Keutamaan misalkan di Masjid Al-Falah dapat keutamaan 100.000 kali gitu ya. Nah, itu yang nggak boleh karena nggak ada dasarnya ya. Nah, tapi kalau misalkan kita niat ke ke Masjid Haram dengan niat, kalau sholat insyaallah di sana 100.000 kali lebih utama. Nah itu boleh karena ada dasarnya. Atau ke Masjid Nabawi 1000 kali ada dasarnya juga. Sampai ke Masjid Al-Aqsa 500 kali ya. Di sini tidak dikerahkan ya. La tushaddu ar-rihal. Rihal itu apa? Rihlah. Ya. Bepergian atau safar. Illa salasati masajid, kecuali 3 masjid ya. Masjid Al-Haram, Masjidil Hada wal Masjid Al-Aqsa gitu. Jadi 3 tempat. Jadi jangan sampai kita ke sebuah tempat dengan berharap ada keutamaan ya, padahal nggak ada dasarnya. Itu yang nggak boleh. Di sini disebutkan dalam hadis lain lebih utama 500 kali. Kalau aku lihat di sini ada perbedaan pendapat ya, apakah ada 500, ada 250 kali, ada 1000. Ala kuliah yang jelas Masjid Al-Aqsa ini kalau kita sholat, kalau kita ibadah di tempat ini memiliki keutamaan lebih dari masjid biasa yang lain. Gitu. Di sini disebutkan as-salatu fi Masjid Haram bimi'ah alfu. Iya, bimi'ah alfu, mi'ah 100, alfu 1000. 100.000 kali sholat di tempat yang lain. Was-salatu fi masjid bi alfu sholat. Jadi kalau di masjid aku ya, masjid Nabawi itu 1000 kali alfu. Was-salatu fi Baitil Maqdis, yaitu Masjid Al-Aqsa bi khamsami'ah sholat.
khamsamiyah, khamsa 5 mi'ah ratus. Berarti 500. Khamsamiyah. Nah, ini jadi utama. Dan juga dalam hadis lain ya, Rasul berharap orang yang sholat di Masjid Aqsa ini ya, itu mendapatkan ampunan dosa-dosanya seperti dia bayi yang baru dilahirkan. Jadi sini Rasulullah bersabda gitu ya, ketika Nabi Sulaiman berdoa itu dikabulkan oleh Allah. Ya, Nabi Sulaiman kan memohon pada Allah, sa'alallah azza wajal hukman yusadif hukmah. Jadi pertama memutuskan hukum sesuai menepati hukum Allah, lalu dikabulkan. Lalu Nabi Sulaiman meminta pada Allah, ya, apa? Mulkan la yang bagi li ahadin min ba'di. Mulkan itu kerajaan. La yang bagi, yang enggak dikasih atau enggak diserahkan pada siapapun. Li ahadin min ba'di, setelah Nabi Sulaiman. Jadi kerajaan terbesar di muka bumi itu hanya pada di Nabi Sulaiman. Yang enggak akan la yang bagi, enggak akan ada lagi diserahkan kepada setelahnya itu dikabulkan oleh Allah. Lalu fa'utiyahu wa rasulullah azza wajal khina faragha min bina'il masjid, ya. Lalu diminta lagi, mohon pada Allah, selesai membangun masjid, yaitu Masjid Al-Aqsa, nggak ada lagi orang yang keinginan sholat di situ kecuali diampuni dosa-dosanya, ya. Illa as-salatu fi an yukhrijahu min khati'atihi kayaumin waladathu ummuhu. Jadi seperti waladathu ummu, waladathu apa? Dilahirkan ummu oleh ibunya. Nah, jadi intinya doa Nabi Sulaiman itu supaya pertama menetapkan hukum sesuai hukum Allah, terus juga mendapatkan kerajaan terbesar yang nggak ada lagi setelah dia, dikabulkan. Lalu doa lagi siang sholat di sini supaya diampuni dosanya seperti anak yang baru lahir. Nah, lalu dalam fi riwayatin, ya, dalam riwayat lain, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam amma asnatani faqad u'tiyahuma, yang dua asnatan sudah dikabulkan, ya. Wa arju an yakuna qad a'tiya as-salisa, maka aku berharap, ya, semoga doa yang ketiga dikabulkan. Artinya insyaallah maksudnya adalah yang ibadah di sini dengan sungguh-sungguh gitu ya, diampuni dosanya di Masjid Al-Aqsa. Jadi ini begitu banyak utamaannya dan juga khususan banget nih untuk di Masjid Al-Aqsa. Dan kondisi sekarang seperti kita ketahui di bawah kontrol, ya, Israel Yahudi, dan mereka masih sekarang seenak-enaknya, bahkan secara sepihak, ya, di bawah panji Amerika mereka memindahkan ibu kota Israel, ya, Tel Aviv ke Yerusalem, gitu, secara sepihak. Jadi memilih ibu kota dengan modal, ya udah, cap dari Trump waktu itu. Ya, itu yang terjadi. Dan mereka, kalau teman-teman lihat di Instagram Eye on Palestine, ya, seterusnya itu Yahudi enak banget tuh ngejar-ngejarin orang-orang Muslim Palestina, ditimpukin, dikejar-kejar gitu ya di kota Yerusalem itu. Ini luar biasa itu. Dan bagaimanakah akhir Yahudi nanti sesuai bisyarah Nabi? Maka akhir Yahudi nanti adalah, jadi kalau kata Rasul, ya, la taqumu as-sa'ah hatta yuqatil, ya, nggak akan terjadi as-sa'ah, sa'ah apa? Kiamat, ya, hatta yuqatil, hingga kaum muslim berperang, al-muslimun al-yahud, ya, dengan Yahudi, fayaqtuluhum al-muslimun, maka kaum muslimin berhasil membunuh mereka, ya, hatta tabi'a al-yahudi min wara'il hajar, ya, jadi Yahudi, sehingga Yahudi bersembunyi di balik apa? Pohon dan batu, ya. Wasyajar, ya, itu hajar batu, syajar pohon. Fayaqulul hajar au asyajaru ya muslim, sampai batu itu atau pohon itu berkata, ya muslim, ya abdi, ya Abdullah, gitu ya. Hada Yahudi khalfi, ini ada Yahudi khalfi itu di belakang aku, maksudnya lagi sembunyi di balik pohon dan batu, ya. Fata'ala faqtulhu, maka bunuhlah, gitu ya. Illa, kecuali al-gharqat, nih,
illal gharqad fa innahu min syajar. Karena gharqad itu pohonnya Yahudi. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi akhir dari Yahudi nanti ini bukan ramalan, ini adalah bisyarah atau berita yang pasti akan terjadi oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi sekarang mereka ngejar umat Islam Palestina, mereka nimbuk-nimbuknya, mereka ngerusak, melecehkan Masjidil Aqsa. Tapi di akhir zaman ya, semua benda, semua zat akan berbicara ya, kecuali Gharqad ini. Gitu. Karena memang pesannya adalah suatu ketika nanti Masjidil Aqsa ini akan dibebaskan oleh umatnya ya. Dibebaskan dalam arti secara effort ada usahanya ya. Enggak ujuk-ujuk langsung bebas gitu ya, enggak. Tapi ada usahanya. Ya. Sekarang apa senjata kita? Senjata kita adalah hamid. Tahu nggak hamid? Gitu ya. Haknya itu adalah harta. Ya mungkin kita harta itu dalam arti kita punya mal ya. Ya mungkin berapa ratus ribu won atau berapa juta won ya, mungkin ya seberapa. Tapi dengan harta itu kita infakkan, kita sedekahkan untuk apa? Untuk Palestina, apakah untuk penduduk Syam ya, apakah yang di Suriah, untuk membantu saudara-saudara kita di Syam itu, insya Allah jadi modal ya, jadi hujah buat kita di yaumil akhir bahwa kita tuh peduli terhadap saudara-saudara kita yang ada di Syam gitu. Dan juga amal ya. Apa amal? Ya, kita diskusi, kita membuka wacana, membuka kesadaran terhadap umat Islam bahwa oh nih, sekarang ini umat Islam ini nggak aman-aman aja, nggak fine-fine aja gitu ya. Sekarang ini umat Islam kita harus bersatu, harus kompak gitu ya. Bagaimana kita sadar bahwa kondisi Masjidil Aqsa ini sedang terjajah, sedang di bawah pengumuman Israel, Yahudi. Nah nih, jadi amal itu berupa apakah lisan kita, perbuatan kita, apakah nanti posting di sosmed pedulian Palestina itu bagian dari amal. Insya Allah bagian dari hujah kita. Ya, di masa muda kita telah mewujudkan kepedulian kita terhadap Palestina. Gitu. Kita nggak akan punya hujah nanti kalau kita cuek-cuek aja nanti. Ya, apa bukti kita peduli cinta terhadap saudara kita di Syam, ya, di Palestina, di Suriah, yaitu dengan amal yang bisa kita lakukan. Dengan atau tanpa kita, Palestina masalah pasti akan dibebaskan. Dengan atau tanpa kita, Syam itu pasti menang. Tapi kita akan ditanya apa kontribusi kita untuk saudara kita di Syam, di Palestina, untuk Masjidil Aqsa. Ya, even hanya misalkan sebuah posting di sosmed aja misalkan, atau hanya sedekah, atau hanya sekecil apapun. Jadi kita tetap butuh effort di sini. Amal. Dan kita punya waktu ya, sedang diberikan waktu oleh Allah, ada masa ya, maka sebaik-baik waktu itu untuk saling menasihati dan saling berbuat al-haq gitu ya. Nah di sini kita manfaatkan waktu kita, masa muda kita untuk kepedulian sesama umat Islam, khususnya konteks hari ini di Masjidil Aqsa. Dan ilmu ya, kita terus baca, diskusi, ikut kajian dan seterusnya supaya kita dapat tahu nih. Kan tadi kan pada ini kan misunderstood. Yang mana Masjidil Aqsa, yang mana Qubatus Sahra, yang mana Masjid Al-Qibli. Nah, itulah kita perlunya ilmu gitu ya. Supaya kita bagaimana sharing pada umat Islam, bagaimana membangun awareness dengan ilmu. Kita nggak akan bisa membangun awareness kalau kita minim ilmu atau kita kurang baca misalkan. Nah ini kita butuh ilmu. Yang terakhir adalah doa. Ya, ad-doa silahul muslim. Doa itu adalah senjata silah ya. Doa ya, bukan duit lagi. Kan tadi udah harta gitu ya. Doa ya. Pasti doa. Itu adalah doa sebaik-baiknya di seperti kemampuan kita untuk kebaikan umat Islam. Makanya ada doa al-maghfiril muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat. Ya, atau juga al-mansur mujahidin fi Filistin, fi Suriah, fi Syam, ya fi kulli makan, di seluruh tempat. Itulah. Jadi di sini ya semoga tema pagi ini membakar semangat kita semua bahwa kita harus peduli ya bahwa umat Islam itu adalah satu tubuh ya. Kalau ada tubuh yang bagian sakit, maka tubuh yang juga merasakan rasa sakit. Itulah kita umat Islam ya. Innamal mu'minuna ikhwah, karena kita sesungguhnya semua
yang mukmin itu bersaudara. Ini ada sedikit ini contohnya Ion Palestina ya. Udah 700.000 apa namanya? Ya, subscriber. Contohnya tuh. Ini kondisi saat ini. Jadi ini maksudnya ya bentrokan segala macam yang ada di Yerusalem ya. Nanti teman-teman bisa lihat ya. Terus juga teman-teman bisa lihat Masjidil Aqsa 3D. Ini Al Jazeera Inggris. 점심에만 이럴 거니? 저한테 왜 그러세요? Iklan. 나에게 직접 밥을 줘. Iklannya nggak bisa di ini skip 4 detik. 11th century, on top of a large rock, Ini 3D spot where Muslims ya. believe the Prophet Jadi searchingnya tadi yang Masjid Al-Aqsa 3D. Nah, teman-teman bisa ngelihat. Nih, jadi serasa kita lagi di Masjid Al-Aqsa nih. Lagi umroh. Ya. If you look Jadi kalau safar umroh biasanya ada yang paketnya ke Masjid Al-Aqsa dulu, baru ke ini Arab ada. Nah, enaknya 3D nih. Kita bisa ngeliat sekeliling. Ya. Can you make out the smaller crown-shaped dome at its peak? The dome. Ini tadi Kubatu Sakhra ya. You are now on the eastern side of the Dome of the Rock platform. Move away from the Dome of the Rock and you will see the more than two. Let's go inside the Dome of the Rock. Nah, nih. Ini di dalam Many Muslims Kubatu come Sakhra. here to read and discuss the Quran. If you look up, you can see a brilliant mosaic of tiles on the ceiling, and towards the center of the room, a cylindrical column houses the Holy Rock of Jadi Ascension. di tengah itu ada batu ya, Behind the di green mana Rasulullah section, Mi'raj. the dome's Ya batu ini mau ngikut mosaics are being renovated. Rasul, makanya disebut Do you Kubatu see the Sakhra. open doorway Ya. on the side of the Sakhra itu central batu. pillar? These visitors are going downstairs. Let's follow them. Now Ini di we are bawahnya. underneath the Holy Rock of Ascension, in a tiny cave where worshippers come to pray, like this man here. If you look around the whole cave, you will see the space is very small. Only a handful of people can come to the dome of to the Kira-kira right Ponorogo and the 3D ada background. Can you spot the tall gate of the chain minarets? Look, Ponorogo 3D ada nggak gitu? Ya, ntar ada ini. Sumbernya. a structure that dates back to the Ini 8th century. Look around. Ini Al-Qibli, di dalam Al-Qibli masalahnya. Yang Here's another angle from inside the mosque. If you look up towards the intricately Ustaz mau patterned nanya, ceiling, Ya. pas and the untuk yang syuting ini tadi tanggal berapa musuh ini akses masih bisa? Itu tadi nggak masa tahun 2017. 2017. Iya. Juli. Ini Al Jazeera ya. Situs resmi yang ada di Qatar. Ini Mas Ana mau menunjukkan kalau mau lihat yang versi 3D itu sudah ada ya teknologinya di YouTube. Nah, Ini yang ditunjukkan ini maksudnya dalam kategori apa ya, maksudnya masih kayak dalam pengepungan Oh, enggak, ini Indonesia apa dalam masih kayak agak bebas kah gitu? yang lagi bisa ya, pas lagi bisa. Jadi saya bilang nggak sepenuhnya bisa mengontrol. Jadi kadang-kadang seenaknya Yahudi bisa kapan aja nutup kapan aja. Ini jadi mereka seenaknya gitu. Jadi begitu misalnya dianggaplah ditutup sama pihak Yahudi gitu. Di dalamnya benar-benar full kosong atau masih ada orang Nah, Yahudi? kadang-kadang ada orang gitu. Ah. Makanya kalau kita ngeliat di berita tuh kayak di on Palestine, itu karena masih ada orang tuh lagi ada timpuk-timpukan atau dilempar petasan sama Israel kayak gitu. Gitu. Nah, itu di dalamnya itu orang Yahudinya pakai juga atau emang sengaja dikosongin biar orang Islam nggak masuk? Iya di situ biar nggak masuk. Biar nggak masuk. Iya, Berarti makanya sering diprotes sama orang Palestina gitu. maksudnya kan kalau misal Yahudi ingin mengepung berarti mereka ingin pakai juga secara nggak langsung kan misalnya atau misalnya sengaja dikosongin atau emang Sehingga kosongin Ah. gitu. Jadi apa ya contohnya penyerbuan Aqsa. Itu kalau misalnya dalam kondisi bebas 24 jam akses bisa masuk. Nah ini contohnya nih, video Israel menyerbu Masjid Aqsa ini ya, di dunia maya. Jadi artinya ini
Ini yang terjadi ya. Ini tahun 2015. 2015. Anak pribadi dan kita semua, dan ini adalah PR besar kita semua. Setidaknya PR kita adalah bagaimana melahirkan generasi Salahuddin Al-Ayyubi yang baru gitu ya, dan seterusnya. Salahuddin Al-Ayyubi itu siapa? Pembebas Masjid Al-Aqsa di tahun 1187 ya.
Perang Salib pertama tahun 1099 kaum Nasrani ya menaklukkan menjajah Masjid Al-Aqsa dengan pembantaian gitu ya. Closingnya dengan pembantaian anak, sipil segala macam dibantai, diberet gitu ya. Lalu ketika dibuka oleh ditaklukkan kembali oleh Saladin Al-Ayyubi tanpa ada pembantaian. Ya kalau sesama prajurit iyalah ya saling bunuh, tapi ketika anak dan perempuan nggak dibantai, beda. Itulah beda umat Islam dengan mereka yang membantai umat Islam, gitu, beda. Jadi teman-teman bisa lihat ada yang cukup objektif ya, namanya film Kingdom of Heaven ya. Di situ sejarah film yang dibuat bukan umat Islam tapi secara historis benar itu. Artinya pada endingnya tuh umat Islam nggak membantai dan seterusnya. Meskipun ada sosok hero-hero dari sisi mereka, tapi ala kulli hal itu bisa jadi teman-teman bisa gambaran Saladin Al-Ayyubi ketika membebaskan Masjid Al-Aqsa seperti itu, ada kayak gitu. Itu jadi bahkan sebelumnya itu jadi generasi-generasi yang kata Saladin Al-Ayyubi itu indikator yang beliau pegang adalah sebesar apa sebanyak apa umat Islam sholat subuh di masjid. Itu salah satu indikatornya. Ya mungkin kalau sekarang kalau di Korea agak susah ya. Kalau kita dari tempat kerja ke Masjid Al-Falah 2 jam. Ya artinya kalau nanti teman-teman kalau kita pulang atau kalau ada kemudahan sholat ke masjid, maka sholatlah gitu ya. Sholatlah berjamaah di masjid gitu. Itu salah satu indikator kemenangan, indikator. Jadi kalau menurut Saladin Al-Ayyubi sebelum kita bicara pembebasan, sebelum bicara kebangkitan, maka kita evaluasi sejauh apa nih umat Islam sholat jamaahnya ya dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu ya, sholat jamaah di masjid sekuat apa, sekompak apa itu. Lalu tilawahnya, lalu bagaimana belajar Islamnya seterusnya. Dari itu dulu basis fondasinya dulu itu. Baru kita bicara kebangkitan seterusnya. Maka dari sini yuk kita sama-sama belajar, sama-sama meningkatkan agama kita ini, beribadah kita gitu ya, meningkatkan, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki bacaan Quran kita dan seterusnya itu ya. Jangan sampai pernah berhenti untuk belajar. Nah, bahkan jauh sebelum tahun di zaman Umar bin Khattab ya gitu. Jadi sejak itulah Masjid Al-Aqsa ya itu jadi wakaf umat Islam. Wakaf umat Islam yang nggak boleh, kalau udah wakaf itu artinya nggak boleh dijual belikan, nggak boleh diambil alih yang nggak sesuai dengan akadnya. Jadi hanya untuk umat Islam. Gitu. Tapi sekarang kan Yahudi tadi seenaknya aja ya masuk, nimpukin, nempel petasan dan seterusnya, kayak gitu. Ya itu materi pagi ini semoga bermanfaat buat kita semua. Alhamdulillah kebenaran datangnya dari Allah ya, kekeliruan atau kesalahan dari anak pribadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.